Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita awali dengan membaca sebagian zikir pagi bersama-sama. 1 2 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Segala puji milik Allah. Alhamdulillah, semoga Allah izinkan kita terus istiqamah sampai nanti kita diwafatkan husnul khatimah. Salawat juga bertangkikan salam teruntuk manusia termulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Sesiapa di antara kita yang memperjalankan kakinya untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan besok dia menuju syurganya Allah. Rasulullah yang juga telah pernah bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa ayata'allama al-khair aw yu'allimu kana lahu ka ajri hajji taman hajjatuh." Siapa yang pergi ke masjid tidak dia inginkan kecuali dua. 1. Belajar. 2. Mengajar. Kecuali Allah hadiahkan padanya pahala senilai haji sempurna hajinya. Juga Rasulullah yang telah pernah bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlata fi juriya wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasal khair." Sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya Allah, seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi, semut di dalam sarangnya, ikan di dalam kedalaman lautan yang begitu luasnya, semuanya bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu pada manusia. Yakni orang yang mengajarkan ilmu pada manusia, tapi dengan syarat sebelum dia belajar, sebelum dia mengajar, dia belajar terlebih dahulu. Lebih-lebih Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga telah pernah bersabda, riwayat Imam Ibnu Majah, "Talabul ilm fariidhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya wajib, harus setiap hari, bukan cuma sepekan sekali, bukan cuma sebulan sekali, apalagi setahun sekali, tapi kalau bisa kita menuntut ilmu setiap hari. Juga sebagian pendapat para ulama atau sebagian kalimat hikmah untayannya para ulama, jadilah diri kita yang lebih baik daripada hari kemarin, karena siapa yang hari ini sama seperti hari kemarin maka dia orang yang rugi. Siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin maka dia orang yang celaka. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin dialah orang-orang yang beruntung. Jadilah hamba yang terus lebih baik dari hari ke hari dengan selalu meminta kepada Allah pertolongan supaya kita diizinkan untuk jadi hamba yang lebih baik. Kita tilawah dulu hadirin jamaah TikTok, YouTube, Instagram maupun sosial media yang lain. Silakan dibuka Al-Baqarah ayat 193. Kita akan tilawah terlebih dahulu di ayat ini, juga ayat 194 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله
فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Artinya, dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Ayat 194, bulan haram dengan bulan haram dan terhadap sesuatu yang dihormati berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu barang siapa yang menyerangmu maka seranglah ia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah engkau kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dicintai, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, waqatiluhum hatta la takuna fitnah waqatiluhum hatta la takuna fitnah, dan perangi mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Berkata Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Nafi dari Sayyiduna Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhumah, beliau mengatakan bahwa Sayyidina Abdullah bin Umar pernah didatangi oleh dua orang yang pada saat terjadi fitnah Ibnu Zubair. Kedua orang itu berkata, sungguh orang-orang telah berbuat kerusakan dan engkau adalah putra Umar serta seorang sahabat Nabi yang mulia. Apa yang menghalangimu untuk keluar? Maksudnya untuk memerangi mereka orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar menjawab, yang menghalangiku bahwa Allah telah mengharamkan darah saudaraku. Keduanya berkata, bukankah Allah telah berfirman, waqatiluhum hatta la takuna fitnah, perangilah mereka hingga tidak ada lagi syirik. Fitnah di sini Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan fitnah adalah syirik. Bahwasanya Ibnu Umar menjawab, kami telah berperang sehingga tidak ada lagi syirik dan ketaatan hanyalah untuk Allah semata. Adapun ketika kalian hendak berperang karena menginginkan terjadinya fitnah, kekacauan, dan agar segala macam ketaatan dilakukan untuk selain Allah, maka itu termasuk bagian daripada hal yang diada-adakan. Maksudnya ada orang tuh berperang macam-macam ya jemaah. Ada orang memang dia keluar dari rumahnya, dia berdakwah, dia berjihad untuk mengenyahkan syirik, kemusyrikan dari atas muka bumi ini. Ada juga yang dia keluar malah menambah kekacauan. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, kalau kami keluar dari rumah kami mendakwakan tauhid, menjauhkan syirik, supaya orang-orang sadar gak lagi berbuat syirik. Tapi kalau kamu keluar membuat kekacauan, kamu keluar membuat kegaduhan, dan agar segala macam ketaatan itu berpendar kepada ketaatan yang harusnya untuk Allah menuju kepada ketaatan selain kepada Allah. Nah, bahayanya adalah orang yang nomor dua. Kalau nomor yang pertama kita tahu mereka mendakwahkan tauhid, mereka mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah semata, gak berbuat syirik, gak berbuat musyrik dan yang sejenisnya. Tapi kalau jenis yang kedua ini loh jemaah,
Dia ngakunya keluar rumah tujuannya untuk menyebarkan kebaikan, padahal dialah yang membuat kekacauan. Seperti Al-Baqarah di awal-awal, masih ingat nggak? Ini ayat 193. Coba ditarik Al-Baqarah di ayat awal-awalnya. Waktu kita ketemu sama ayat yang berbunyi Al-Baqarah ayat 11. Al-Baqarah ayat 11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Al-Baqarah 11, Al-Baqarah ayat ke-12. Dan apabila dikatakan kepada mereka, jangan mereka berbuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Dibilangin sama mereka, jangan buat kerusakan. Mereka ngakunya apa? Loh, kami ini berbuat kebaikan, kami nggak ngerusak. Kami nggak berbuat rusak. Kami nggak ngerusak, kami nggak berbuat rusak, kami nggak mengadakan kerusakan atau yang sejenisnya. Innama nahnu muslihun. Justru kami ini berbuat baik. Kami ini mengadakan perbaikan dan kami yang memperbaiki. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ketahuilah sesungguhnya mereka itulah yang berbuat kerusakan tapi mereka enggak sadar. Ayat ini pendapatnya Sayyidina Abdullah bin Umar tentang ayat ini ada dua golongan. Golongan orang yang keluar memang mendakwahkan tauhid, membuat masyarakat itu jauh dari perbuatan syirik, tapi ada juga di antara mereka yang mereka malah membuat kekacauan, merancukan pandangan umat. Macam-macam kan? Ada yang menyeru kepada kebaikan, ada yang menyeru kepada kesesatan. Makanya hadis Nabi yang populer tentang akhir zaman, masih ingat hadirin? Riwayat Muslim, Auqa Maqal, yang kemarin juga telah pernah kita sama-sama pelajari. Nabi bersabda, Allah min alamatis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah Allah mencabut nyawa orang-orang yang berilmu. Atau dalam kalimat, Allah menghilangkan ilmu. Dengan cara apa? Diwafatkannya orang-orang berilmu. Sampai manusia itu akhirnya nggak ada lagi tempat bertanya orang berilmu. Kemudian muncul sufaha, orang-orang dungu yang dungunya luar biasa, yang mereka bicara berdasarkan hawa nafsu. Lalu mereka memberi fatwa kepada manusia. Hum adal wa hum dal wa adal. Mereka sesat dan mereka menyesatkan orang lain. Bicaranya tanpa ilmu. Ditanya tentang sesuatu, menurut saya. Ditanya tentang satu hal, pendapatnya. Gak pernah dia membawa Allah, Rasulullah, gak pernah. Tapi yang dia bawa adalah, ya hemat saya, ya menurut saya, bukan menurut Allah, bukan menurut baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau para ulama yang Allah beri petunjuk kepada beliau. Mereka sesat dan menyesatkan manusia. Naudzubillahnya itu terjadi hadirin. Apalagi kalau dapat panggung yang cukup lumayan luas jamaah. Kadang itu bisa jadi jamaah. Nauzubillahi min dzalik. Maka daripada itu, kembali dalam ayat ini, Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, keluar rumah, kami itu keluar rumah, kami tahu bahwa kami mendakwahkan tauhid, sehingga tidak ada lagi manusia yang berbuat syirik.
Kami berperang sehingga tidak ada lagi fitnah dalam tanda kurung syirik. Dan kami menyeru agar ketaatan itu hanyalah untuk Allah semata bukan yang lain. Tidak seperti kalian keluar justru membuat kekacauan. Itu pendapatnya Sayyiduna Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an di halaman 624 di paragraf yang nomor 3. Juga ada ayat selanjutnya hadirin, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya atau di penggalan ayat selanjutnya, kalimatnya berbunyi, jika mereka terhenti maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Maksudnya, kalau orang-orang kufar sudah berhenti daripada menyeru kepada kekufurannya, orang-orang jahiliyah berhenti menyeru kepada kejahiliahannya, maka untuk kita tidak ada lain, tidak ada bukan kecuali melawan orang-orang yang berbuat zalim. Siapa yang berbuat zalim? Kadang dia datang dari orang yang berseberangan, kadang dia datang dari selimut sendiri, yang dikenal dengan musuh dalam selimut. Orang zalim itu kan macam-macam ya. Bisa dari orang kufar, orang zalim itu bisa juga dari orang muslim itu sendiri yang dia berbuat kezaliman. Kalau telahnya kekufuran, maka yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita illa ala az-zalimin. Hendaknya kita menyeru kepada orang-orang yang zalim agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada mereka. Ayat 194, Asy-syahrul haramu bisyahril haram wal hurumatu qisas. Bulan haram dengan bulan haram dan pada sesuatu yang patut dihormati berlaku hukum qisas. Ikrimah juga Ad-Dhahak As-Sudi Qatadah Muqsim Ar-Rabi bin An-Nas Atha bin Abi Rabah dan yang lainnya dari Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan ketika Rasulullah berangkat umrah pada tahun ke-6 Hijriah, beliau bersama rombongan kaum muslimin dihalang-halangi dan dicegah oleh orang-orang musyrik untuk masuk sampai ke Baitullah pada bulan Zulqa'dah yang merupakan bulan haram, sehingga beliau membuat perjanjian dengan mereka untuk masuk pada tahun berikutnya. Kemudian pada tahun berikutnya beliau bersama kaum muslimin masuk ke Baitullah dan Allah memberikan balasan kepada kaum musyrikin. Maka turunlah saat itu ayat yang berbunyi Asy-syahrul haram bisyahril haram wal hurumatu qisas. Bulan haram diganti dengan bulan haram dan sesungguhnya patut dihormati berlaku hukum Allah yang bernama qisas. Tahun 6 Hijriah Rasulullah masuk ke kota Mekah dari kota Madinah. Sayangnya nggak boleh masuk. Siapa yang ngelarang? Siapa yang menghalang-halangi? Waktu itu Rasul dan rombongan mau pergi menunaikan haji, menunaikan ibadah umrah. Di bulan Zulqa'dah mau menunaikan ibadah umrah. Nanti nggak jauh daripada Zulqa'dah ada bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah tanggal-tanggalan sekitar 8, 9, 10, 11, 12, 13 itu ada pelaksanaan ibadah haji. Baik nanti mau mengambil yang nafar ula atau nafar sani. Jamaah yang dirahmati Allah, kembali dalam bahasan. Jadi Rasulullah SAW pernah di bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah mau ibadah umrah, nggak boleh masuk, dihalang-halangi sama kaum kufar. Jadi poin yang pertama hadirin, kalau ada orang menghalang-halangi kerja dakwah, kalau ada orang membuat dakwah ini semakin sempit, hasut hatinya kalau ada orang menyampaikan ilmu, menyampaikan agama Allah, gak ada jauh beda sama kisah yang waktu itu menghalang-halangi Nabi SAW dan para sahabat untuk masuk beribadah umrah dan mendakwahkan tentang Islam di sana. Nabi jauh jemaah dari dulu, dulu belum ada bis kayak kita di hari ini. Kalau hari ini nyaman kita tinggal di bis, lebih-lebih hari ini cukup 2,5 jam naik kereta cepat. Dulu naik bis, dulu naik unta sekitar 9 sampai 12 hari karena satu perjalanan unta itu memakan kira-kira bisa 25 kilo sampai 25 kilo sampai 30 kilo per hari. Jadi unta sehari jalan santai itu kira-kira 25 km sampai 30 km. Jadi kalau
Jaraknya Madinah kepada Mekah 400, butuh berapa hari kira-kira kalau 30 km? Sekitar 9 sampai 12 harian. Atau bahkan lebih. Bisa 15-an hari. Nabi capek jemaah, panas. Kalau angin terbawa debu-debu padang pasirnya, Nabi sampai di salah satu tempat, istirahat sejenak, lanjut lagi perjalanan, sampai di Mekah, mau umroh, bawa rombongan para sahabat, nggak boleh. Waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab emosi jemaah. Ya Rasulullah, apa kita sikat aja nih ya Rasulullah. Tapi waktu itu Nabi bicara kan bukan berdasarkan hawa nafsu. Nabi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Enggak berbicara berdasarkan hawa nafsu kecuali wahyu dari Allah. Belum turun wahyu dari Allah untuk menyerang atau untuk kembali pulang. Diam sebentar, akhirnya buat perjanjian. Bahwasanya tahun depan boleh masuk. Kalau tahun ini dilarang, tahun depan boleh masuk. Akhirnya ia buat perjanjian, lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi dan beserta rombongan beliau pulang, dan Nabi pun beserta rombongan beliau pulang. Bayangin jemaah. Betapa ujiannya hebat waktu itu. Anda capek perjalanan 15 hari ke satu tempat. Sampai sana Anda nggak boleh ibadah. Anda dari satu kota nan jauh di sana mau datang ke Masjid Fatimah Garung, sampai sini dihalang-halangi. Nggak boleh masuk Masjid Fatimah Garung oleh orang-orang kufar, misalkan kayak gitu. Anda pulang lagi 15 hari perjalanan. Jangankan 15 hari hadirin. Satu hari aja kita udah capek. Perjalanan 12 jam aja gitu udah capek. Setengah hari loh padahal 12 jam. Apalagi ini perjalanan lebih daripada sehari semalam. 3 hari 3 malam, 8 hari 8 malam. Bahkan ini perjalanan yang 10 hari lebih. Sampai di sana nggak boleh masuk. Betapa kecewanya para sahabat-sahabat. Kalau mereka mau berontak, mereka bisa-bisa aja. Tapi pada saat itu belum turun ayat atau belum turun wahyu tentang bagaimana dia bersikap. Bahkan justru Allah perintahkan untuk kembali. Nabi pun balik tanpa ada perlawanan. Balik jemaah. Maka ada 2 hikmah. Yang pertama yang tadi disebutkan. Ketika Nabi SAW mau masuk ke kota Mekah dan gak boleh sama kaum musyrik, orang-orang kufar, pelajaran pertamanya adalah maka siapa yang dia menghalang-halangi kebaikan, amal salih, gak ada jauh bedanya mereka, tidak ada bedanya mereka dengan orang-orang kufar. Mereka orang-orang musyrik yang menghalang-halangi dakwahnya Nabi. Nabi mau beramal salih, Nabi mau beribadah. Ada orang berbuat baik kok diiriin, ada orang mau berbuat baik kok difitnah, ada orang mau berbuat baik kok digibahin, ada orang mau berbuat baik kok dijatuhkan kehormatan dirinya, dikomentari dengan komentar yang gak pantas. Ada satu perkumpulan di sebuah sosial media lalu membincangkan dia, membicarakan dia, na'udzubillah. Takut-takut. Gak ada jauh bedanya Anda yang berbuat demikian dengan orang-orang musyrik yang dulu menghalang-halangi Nabi untuk berbuat kebaikan dan beramal salih. Maka hati-hati ya jemaah. Kalau hati mulai ada rasa dengki, rasa iri atas kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, hati-hati. Hati-hati banget. Karena boleh jadi justru disitulah awal mula keburukan dirimu bermulai. Mulai dari awalannya iri ngelihat orang lain berbuat baik. Hasad matanya, dengki matanya, tangan komen yang enggak-enggak, kaki berbuat yang enggak-enggak. Lalu dia pun saling memfitnah, menggibah, mengadu domba. Kenapa begini, ini kan begitu. Kenapa begini, ini kan begitu. Akhirnya membuat 2 orang yang tadinya tidak ada apa-apa saling membenci satu sama lain. Ini hati-hati nih. Saling hasud menghasut. Mukmin bukan hasad, mukmin bukan penghasut. Mukmin bukan pendengki dan mukmin bukan orang yang suka menghasut agar orang lain menjadi dengki. Tapi mukmin adalah man salimal muslimuna min lisan wa yadih.
Kata Rasulullah, orang mukmin adalah orang yang membuat muslim lainnya selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Karenanya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jangan lupakan kisah di mana Nabi SAW pada tahun ke-6 Hijriah ditolak untuk masuk ke kota Mekah tanpa alasan yang dibenarkan. Ditolak aja gitu. Kenapa ditolak Rasulullahnya? Ya karena ditolak aja. Sebab mereka nggak mau nanti Rasul malah menyebarkan agama Islam. Sebab mereka nggak mau kalau Rasul nanti perform umroh. Sebab mereka nggak mau nanti kalau didakwahkan. Sebab mereka nggak mau. Itu orang-orang kufar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berperang di bulan haram. Jadi dilarang berperang di bulan haram. Pertanyaannya, bulan haram itu apa aja? 1. Zulqa'dah. 2. Zulhijjah. 3. Muharram. 4. Rajab. Dilarang sama Allah, wahai Muhammad, tidak layak bagimu untuk berperang di bulan-bulan haram, bulan-bulan suci, bulan-bulan yang dihormati. Minha arba'atun hurum, 4 bulan yang dihormati: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Al-Muharram, Rajab. 4 waktu ini nggak boleh berperang. Kalau ada orang berperang di 4 waktu ini, menyelisihi Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan sama mereka. Menyelisihi apa yang Allah perintahkan. Nggak boleh. Makanya Nabi SAW pulang. Nabi SAW pulang. Oleh karenanya Nabi SAW pun kembali ke kota Madinah ketika diusir di bulan Zulqa'dah ketika beliau hendak menunaikan ibadah umrah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, firman Allah, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum." Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerangmu, maka seranglah ia sebanding dengan serangannya terhadapmu. Allah memerintahkan untuk berlaku adil bahkan terhadap kaum musyrikin sekalipun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hendaknya kamu membalikkan kedudukan mereka yang mereka perbuat padamu dengan yang setimpal." Ada orang-orang kufar, dia mengatur strategi sedemikian rupa. Jangan pernah lupa, boleh bagi kita juga untuk mengatur strategi sedemikian rupa. Jamaah tahu apa yang terjadi pada tahun 7 Hijriah? Tahun 6 gak boleh masuk kota Mekah. Tahun 7 Hijriah futuhat kota Mekah, ditaklukkan kota Mekah. Itu strategi brilian yang dimiliki juga oleh baginda Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Gak apa-apa mundur selangkah untuk maju berlangkah-langkah. Seperti anak panah, tarik sedikit sehingga nanti lesatannya jauhnya luar biasa daripada tarikannya. Bukankah anak panah begitu? Kita tarik anak panah paling banter segini. Tapi saat kita lepas, lesatannya lebih jauh daripada tarikannya. Mukmin harus pandai, punya strategi yang matang. Jangan sampai dia kalah dengan strategi-strategi orang-orang kufar. Mereka harus berstrategi dengan strategi yang matang. Yang mana strategi ini nanti menghadirkan banyak kebaikan, kebermanfaatan, kemaslahatan. Jadi banyak lagi orang-orang yang nanti menerima kebaikan, kebermanfaatan. Begitu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ayat ini memang bicara tentang seputaran jihad fisabilillah, perang, kisos dan seterusnya ya jamaah. Tapi nggak apa-apa supaya kita tahu bahwa ayat dalam Al-Quran itu bukan hanya tentang yang baik-baik aja. Bukan hanya tentang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum
tattaqun. Bukan cuma itu aja, tapi di dalam Al-Quran juga ayat berstrategi itu ada. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, faman i'tada alaikum fa'tadu alaih bimithli ma'tada alaikum. Kalau mereka menyerangmu, serang balik dan berlaku adillah kamu terhadap mereka. Fa'tada alaikum, atau sebandinglah seranganmu sebagaimana mereka menyerang dirimu. Ada strategi dalam hal ini, ada jemaah. Mukmin itu tidak membuat keonaran publik. Mukmin itu nggak buat keonaran publik. Mukmin itu menebarkan kedamaian, ketentraman, ketenangan. Tapi kalau diserang, kalau diusik, kalau diganggu, mukmin itu nggak segan-segan menyengat balik. Begitu seorang mukmin. Barakallahu fi. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Quran surah An-Nahl ayat 126. Jika kamu memberikan balasan kepada mereka yang berbuat keji padamu, maka balaslah dengan balasan yang setimpal dengan siksaan yang mereka timpakan kepada dirimu. Quran surah An-Nahl ayat 126. Jadi jangan berlebih-lebihan. Punya self defense, pertahanan, yang mana pertahanan itu nanti setimpal atau bahkan justru pertahanannya lebih baik, tapi nanti ketika membalas dengan balasan yang setimpal sebagaimana yang mereka telah perbuat. Bertakwalah kamu kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Maksudnya adalah Allah akan selalu membersamai orang-orang yang mentaati perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Quran surah Al-Baqarah ayat 194. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, melihat secara umum akan ayat yang tadi, kalau mereka mengusikmu, ya kamu jangan diam-diam aja. Itu kan inti ayatnya. Artinya mukmin itu emang punya karakter begitu. Kalau ngelihat kemungkaran, mukmin tuh nggak boleh diam. Karena ciri-ciri orang yang kalau masih punya iman dalam hatinya, mereka nggak diam ketika melihat kemungkaran. Persis seperti yang Rasulullah sabdakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Sesiapa yang melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisani. Kalau nggak bisa maka ubahlah dengan lisannya. Fa in lam yastati' falyughayyirhu biqalbihi. Tapi barang siapa yang dia nggak mampu juga dengan powernya, nggak mampu juga dengan lisannya, maka hendaklah dia rubah dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman. Artinya orang kalau masih punya iman, dia wajib ingkar mungkar walaupun dengan hati. Nggak ada diam aja. Orang beriman melihat kemungkaran itu nggak bisa diam. Dia akan ngelakuin sesuatu sebagai counter attack atas yang dilakukan oleh beberapa pihak terhadap dirinya atau kaum muslimin secara keseluruhan. Sekarang apa yang mau dibalas kalau mereka buat karya kita nggak balik buat karya? Mereka buat buku, masa kita balasnya cuma komentar doang? Setimpal atau enggak? Mereka buat buku, kita balasnya cuma komentar doang, setimpal atau enggak? Enggak setimpal. Mereka buat karya berupa menerbitkan buku, berarti kita juga minimal terbitkan buku. Sebagaimana Allah berfirman, jika mereka membuat sesuatu padamu, balas dengan yang setimpalnya. Ada orang punya, mohon izin jamaah, satu pikiran-pikiran yang membawa pikiran manusia secara umum kepada kekeliruan. Dia menerbitkan buku, lalu terus masa kita diam aja? Cuma ikut andil di kolom komentar. Ikut andillah, ikut berperanlah. Ada orang menghiasi udara itu dengan udara yang kurang baik. Konten di sosial media dengan perkontenan yang kurang baik. Masa ya kita mau diam aja? Masa ya kita gak mau ikut andil untuk menghadirkan opsi konten yang baik untuk dikonsumsi? Maka jamaah, hadirkan juga strategi untuk membersamai agar kebaikan itu lebih luas
bisa dijangkau untuk banyak orang. Begitu aja ya jemaah, dalam Ibnu Katsir nggak ada jabaran-jabaran terperinci tentang yang lebih dalam lagi. Jadi kita lanjut ke ayat 195. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu kepada kebinasaan dan berbuat baiklah karena sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, makna dan belanjakan harta bendamu di jalan Allah, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Huzaifah bahwasanya Huzaifah mengatakan ayat tersebut turun berkenaan dengan masalah infak, yang mana infak itu pada saat itu bermacam-macam. Ada yang orang ini mensupport keburukan, ada orang ini mensupport kebaikan, tapi dalam hal ini maka infaknya ditegaskan. Wa anfiqu, dan keluarkan hartamu fi sabilillah, untuk di jalan Allah. Jalan Allah jemaah. Nanti kalau kita mau mengeluarkan harta benda kita, pastikan harta benda kita itu tertuju dikeluarkan untuk nolong agama Allah semampunya. Ada yang mampu mensupport lewat harta, alhamdulillah, supportlah lewat harta benda yang kita punya. Dan infak ini nanti terbagi dua, infak ada yang wajib, infak ada yang sunnah. Infak yang wajib itu infak yang sikap dan sifatnya seperti nafkah. Infak wajib itu nafkah, nafkahnya seorang suami kepada seorang istri. Infak yang sunnah itu adalah nafkah harta di jalan Allah yang dia keluarkan untuk menolong agama Allah, itu infak sunnah. Kalau sodakoh itu hukumnya sunnah, tapi varian sodakoh banyak. Sodakoh itu bukan cuma sekedar sedekah harta, tapi bisa sedekah ilmu, sedekah waktu, sedekah ide, sedekah tenaga, sedekah uang juga termasuk di dalamnya, bahkan senyum pun juga sodakoh. Kata Rasulullah, tabassamuka liwajhi akhika laka sodakoh, senyummu untuk saudaramu adalah sodakoh. Lalu terus berikutnya, wala tulku biaidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Abu Ayyub Al-Ansari, beliau telah pernah mendapati orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu, mereka mencampakkan diri mereka ke dalam jurang kebinasaan. Kami paham makna ayat ini bahwasanya tentang bagaimana mereka menjerumuskan diri mereka ke dalam jurang kebinasaan. Mereka berbuat zina, maksudnya orang-orang jahiliyah pada zaman itu, di masa itu mereka berbuat zina, mereka minum khamar, mereka berbuat keji, membunuh, berbuat syirik, dan itu membinasakan mereka ke dalam jurang kebinasaan. Alih-alih ada pendapat lain yang mau dikemukakan, tapi semoga ini difahami dengan baik oleh kita semua. Ada sebagian pendapat asatid kita yang memandang ayat ini, wala tulku biaidikum ila tahlukah, jangan kamu jerumuskan dirimu ke dalam jurang kebinasaan. Maksudnya adalah jangan sekali-kali kita melukai barang, jangan sekali-kali kita melukai sesuatu yang Allah titipkan dalam tubuh kita. Allah titipkan ini, jaga dan rawat baik-baik, termasuk bagian organ dalam kita. Maka jangan dilukai dengan cara yang tidak Allah ridhoi. Di antaranya ada sebagian pendapat yang mengutarakan bahwa sesuatu yang merusak organ dalam tubuh ini termasuk dari yang dimaksudkan ayat tersebut. Wala tulku biaidikum ila tahlukah, jangan kalian membuat diri kalian binasa. Jangan berbuat sesuatu yang merusak bagian organ dalam tubuh kita, padahal Allah mengamanahkan untuk dijaga dengan apapun caranya. Begitu hadirin. Termasuk menodai tubuh kita yang tadinya bersih dengan tinta-tinta yang kurang baik. Kalau dulu udah terlanjur gimana? Taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan
Nasuha, Quran surah At-Tahrim surah ke-66 ayat yang ke-8, wahai orang beriman bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Itu jemaah. Jadi ayat ini adalah ayat yang memberitahu sama kita wala tulqu biaidikum. Jangan kamu menjatuhkan dirimu sendiri ila tahlukah, kepada jurang kebinasaan. Jangan. Jadi tubuh dirawat yang baik, paru-paru dirawat yang baik, organ dalam tubuh kita dirawat yang baik. Jangan sampai kita malah merusak apa yang Allah amanahkan pada diri kita. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian semua. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Para ulama berpendapat tentang ayat ini, ihsan adalah derajat ketaatan yang paling tinggi. Ihsan, orangnya disebut muhsin. Wa ahsinu, dan berbuat ihsanlah kamu, kalau artinya kan berbuat baik. Tapi kalau didetailkan di tafsir Ibnu Katsir ini, ihsan adalah derajat ketaatan yang paling tinggi. Pertanyaannya, ma huwal ihsan? Apa sih ihsan? Ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraka. An ta'budallah ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah, kamu berbuat baik untuk Allah seakan-akan Allah melihat dirimu. Fa in lam takun tarah, tapi kalau kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat dirimu. Jadi kita beramal soleh itu seolah-olah selalu dipantau Allah, diawasi Allah, dibersamai oleh Allah. Allah tahu kok. Saya yakin saya berbuat baik ini, saya menolong orang ini bukan karena saya ingin ditolong sama dia, bukan. Saya menolong orang karena saya ingin ditolong Allah. Tulis di kolom komentar ya sahabat di TikTok dan di Instagram dan di sosial media. Kami menolong orang lain karena agar Allah menolong kami. Kami menolong orang lain agar Allah menolong kami. Oh boleh ya berharap kayak gitu? Bukan boleh lagi. Itu perintahnya Rasulullah SAW. Innallaha fi aunil abdi ma kana al-abdu fi aunil akhi. Sesungguhnya Allah akan menolong seorang hamba asalkan hamba ini mau menolong saudaranya. Syarat ditolong Allah, syarat hadirnya pertolongan Allah buat kita cuma satu. Tolonglah orang lain dalam kesusahannya, dalam problematika hidupnya. Pasti Allah bakal tolong kita. Wa ahsinu, maka berbuat ihsanlah kamu. Berbuat baiklah kamu semata-mata hanya berharap kepada Allah bukan yang lain. Ini perintah Allah hadirin. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian semua. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta sama orang-orang muhsin. Yang kalau dia beramal ihsan. Kan tahapannya ada 3 ya. Ada Islam, iman, ihsan. Islam, rukun Islam yang 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bila mampu. Iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kamu ibadah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu gak bisa, yakin Allah selalu melihat dirimu. Jadi apapun amal soleh yang dia lakukan untuk Allah, bukan yang lain. Apapun kebaikan yang ditelurkan, diteteskan, dilahirkan, itu semua untuk Allah bukan yang lain. Belajarlah untuk ihsan. Pelakunya disebut muhsin karena Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini mengandung perintah, 1, untuk berinfak di jalan Allah. 2, semakin mendekatkan diri kepada Allah. 3, melaksanakan semua ketaatan semampunya kepada Allah, hanya berharap ridhonya Allah. Artinya sapu bersih semua amal soleh. Ini berarti juga ada perkataannya Al-Imam Ibnu Katsir tentang melaksanakan semua ketaatan hanya berharap ridho Allah. Berarti gampangannya
sapu bersih setiap amal solih. Bahasa mudahnya dari bahasa melaksanakan semua ketaatan hanya berharap ridho Allah semata, bahasa mudahnya adalah sapu bersih semua amal solih. Terlebih lagi menyerahkan harta untuk menghadapi sesuatu yang dimana sesuatu itu merugikan kaum muslimin. Artinya dia mensupport kebaikan dalam skala besar, mensupport kebaikan yang skalanya skala besar. Kemudian Allah perintahkan kita berbuat baik karena Allah mencintai orang yang berbuat baik. Begitu hadirin barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang sederhana ini menghadirkan maslahat dan manfaat untuk yang berbicara dan untuk semuanya. Mohon diizinkan untuk bahasannya agak-agak runtut ya jamaah, agar supaya kita memahami bahwa ayat Al-Quran itu bukan hanya sekedar ayat-ayat yang membahagiakan, tapi juga ada ayat-ayat yang memperingatkan tentang suatu peringatan yang wajib untuk kita mengingat peringatan tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jika ada diskusi atau pertanyaan atau jawaban yang hendak didiskusikan, mari kita diskusi bersama-sama. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Fadhal hadirin. Ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, meridhoi dan melindungi Pak Ustadz, kita semua dan seluruh kaum muslimin. Izin dua pertanyaan Pak Ustadz mengenai ayat 193 dan 195. Yang pertama dulu ayat 193 yang artinya, dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama bagi Allah semata. Jika mereka berhenti maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang zalim. Mentadaburi musuh dalam selimut. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana mensikapi orang-orang yang pahamnya Syiah? Itu yang pertama dulu. Jazakumullah khairan jazaa Mas Hadi. Semoga Allah memuliakan Mas Hadi, keluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Kalau jamaah bertanya kepada saya, tentu saya langsung akan menjawab. Pemahaman yang ditanyakan Mas Hadi sebaiknya dihindari, ditinggalkan. Secara rinci sudah pernah dibahas di sini oleh Ustadz Umam Said. Waktu itu beberapa kali episode Ustadz Umam sudah menjelaskan di meja ini juga, di masjid kita tercinta. Nanti kapan waktu Ustadz Umam pulang lagi, beliau kita minta lagi untuk menjelaskan kenapa-kenapanya, karena nggak bisa dijawab dalam hanya waktu sekedar 1-5 menit aja. Tapi kalau jamaah nanya ke saya, simpelnya hindari pemahaman-pemahaman yang demikian. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Ayat 195. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Seorang petani dengan hasil pertaniannya, bila ada rombongan bajing yang banyak, bila tidak dibasmi maka panen gagal. Dalam arti, kata Bang Haji itu terlalu. Tetapi kalau ditembak itu kasihan. Bagaimana mensikapi hal-hal tersebut agar penghasilan petani tersebut bisa jackpot atau berhasil? Itu yang terakhir. Jazakallahu khairan katsiran. Jazakumullah Mas Hadi, semoga Allah memuliakan Mas Hadi, keluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Apakah hewan yang
sifatnya hama boleh dibunuh? Jawabannya boleh. Sebagaimana beberapa pertemuan yang lalu banyak asar yang telah menjelaskan terkait hal tersebut. Jadi hama terhadap sesuatu yang sebenarnya ini menghasilkan panen yang sangat berkah dan banyak, sehingga lebih banyak orang itu terbantu untuk mengkonsumsi sayur mayur atau apapun yang sedang ditanam. Tapi karena dihamai oleh itu, maka hamanya boleh dibunuh. Sekali lagi, hama itu boleh dibunuh. Begitu hadirin. Tapi kalau kasihan, ya sudah. Kalau udah berdasarkan, aduh kasihan, kutu jangan deh, dan ini kutu. Aduh kasihan jangan deh gitu. Kalau udah kasihan, ya sudah, anggap aja sedekah. Karena riwayat Muslim juga sama, kata Nabi SAW, siapa yang punya pohon lalu berdaun lalu dimakan ulat sampai kropos, tidaklah ulat yang memakan atau hewan apapun yang memakan dedaunan yang ditanam kecuali menjadi sedekah bagi pemiliknya. Jadi kalau misalkan beliau lagi nanam terus dimakan hama, oh hama ya nggak apa-apa. Oh ada ini hama nggak apa-apa, ya sudah. Ya. Tapi ya jangan begitu. Artinya kita kan harus mengikhtiarkan yang terbaik jemaah. Hama boleh dibunuh. Sekali lagi hama itu boleh dibunuh. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Soal akhir ada dari YouTube? Lama belum jawab pertanyaan dari YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan jamaah dan kaum muslim selalu dirahmati dan diberkahi Allah. Pertanyaan dari YouTube Ustaz dari Neng Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, jika kita meninggalkan tempat yang dianggap banyak maksiat, tetapi saya akan selalu menasehati orang-orang tersebut dengan melalui share video ceramah. Apakah itu termasuk selemah-lemahnya iman Ustaz? Nge-share video ceramah, apakah itu termasuk selemah-lemahnya iman? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, siapapun hari ini bisa berdakwah, termasuk dengan cara men-share video ceramah yang durasinya 30 detik atau 1 menit atau lebih. Nabi bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi." Kalau lihat mungkar, rubah dengan tangan. Fa illam yastati fa bilisan, fa illam yastati fa biqalbi. Enggak bisa dengan tangan karena enggak punya kekuasaan, maka rubah dengan lisan. Enggak bisa rubah dengan lisan, maka rubah dengan hati dengan cara mengingkarinya. Itu selemah-lemahnya iman. Kalau kita nge-share video, itu termasuk bagian yang nomor berapa? Nomor 2. Karena nge-share video itu sama dengan berdakwah bil lisan, tapi lewat lisannya orang lain. Hadirin, nge-share di status WA video dakwah itu beban mental loh jemaah. Jangan dikira nge-share video dakwah itu enjoy aja, santai-santai aja, enggak. Tapi kita berkewajiban juga untuk mengamalkan video yang kita share. Jangan dikira nge-share mah asal nge-share, bukan. Nge-share video pendek, kita juga bertanggung jawab untuk mengamalkan. Kan rumus kita IA, ilmu, amal, ya diamalin juga. Apakah itu selemah-lemahnya iman? Itu kadar yang tengah. Kalau selemah-lemahnya iman yang mana? Yang ngingkarin dengan hati tanpa berbuat apapun, dia hanya astagfirullah ya Allah, hamba mengingkarinya. Begitu, itu selemah-lemahnya iman. Tapi kalau kita ada call to actionnya, menyebarkan video pendek, membagikan video pendek, itu termasuk bagian daripada kerja dakwah. Ayo teman-teman sekarang yuk, saya ajak teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, jamaah yang datang, yang bawa handphone, buka handphonenya sekarang juga, buka WhatsAppnya, update status, tulis saja Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah hil azim. Update status jamaah TikTok, jamaah YouTube, jamaah Instagram, silakan ya update status.
Update status sahabat TikTok di rumah, di WA-nya, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Update langsung. Tunggu 1 hari, lihat berapa banyak orang yang menonton status kita itu. Sebanyak itu jugalah kita sudah ngajak orang untuk berzikir mengingat Allah. Itu kan cara ingkar mungkar juga. Loh, ingkar mungkar dari mananya? Kan kita cuma nulis subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kok bisa dikatakan ingkar mungkar? Iya, dari mana? Karena saat kita mengetik subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, orang itu yang boleh jadi menghabiskan waktu 5 detiknya untuk menonton yang enggak-enggak, setidaknya dia pakai 5 detiknya untuk membaca zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi kita tuh mengambil 5 detiknya orang untuk berzikir pada Allah, dan itu sama dengan perbuatan baik yang menghindarkan beliau dari berbuat kemungkaran, yang boleh jadi menghindarkan beliau dari berbuat kemungkaran. Update status ya, yang belum silahkan diupdate aja biar ajak orang banyak-banyak ingat Allah. Barakallahu fikum. Itu jamaah, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir, jam berapa Mas? Mohon maaf. Oh iya, silakan Ibu. Pertanyaan terakhir jamaah, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya sedikit Ustadz, yang ada di benak saya selama ini tapi belum pernah saya tanyakan. Gini, saya mau tanya bahwa tingkatan antara manusia dengan syaiton itu lebih tinggi manusia ya Ustadz. Namun dahulu malaikat dan syaiton disuruh sujud kepada Nabi Adam. Lalu apakah manusia itu lebih tinggi tingkatannya dari malaikat, sedangkan malaikat perbuatannya lebih mulia dari manusia? Gimana Ustadz? Jazakumullah khairan jaza. Semoga Allah memuliakan ibu, sekeluarga besar ibu, dan seluruh keturunannya ibu, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada dimuliakan Allah. Wa idh qulna li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ketika Nabi Adam diperintahkan, ketika malaikat Allah perintahkan, wa idh qulna lil malaikah li adama fasajadu. Ketika Allah perintahkan kepada para malaikat, wahai malaikat, sujud engkau kepada Adam, malaikat sujud. Makhluk Allah yang lain sujud, illa kecuali iblis, aba wastakbar. Iblis itu sombongnya bukan main. Pertanyaannya, apakah manusia lebih mulia daripada malaikat, sedangkan malaikat selalu bersujud bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, manusia bisa lebih mulia dari malaikat, tapi ingat, manusia bisa lebih hina daripada binatang. Karena taatnya manusia itu mengalahkan hawa nafsunya, maka ia bisa menduduki kedudukan atau derajat lebih mulia daripada malaikat. Kalau malaikat ibadah-ibadah terus, nggak pernah maksiat, berzikir terus, itu karena memang malaikat nggak punya hawa nafsu. Allah memang buat, atau Allah ciptakan malaikat memang untuk hanya ibadah. Tapi manusia yang taat, dia mengalahkan hawa nafsunya, mengalahkan egonya, mengalahkan keinginannya terhadap dunianya. Mereka ibadah kepada Allah, mereka memilih jalan Allah, maka manusia bisa lebih mulia daripada malaikat. Itu benar? Benar. Tapi jangan berhenti sampai situ, lanjutkan, kal an'am balhum adol. Manusia bisa lebih mulia daripada malaikat kalau mereka taat, tapi manusia juga bisa lebih hina daripada binatang jika mereka bermaksiat pada Allah. Begitu Ibu, barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampaikan salam takzim kami buat keluarga di rumah. Semoga kita istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sahabat sudah berkenan membersamai, meluangkan waktu, mengorbankan paket data,
memakai wifi-nya untuk menonton live streaming setiap subuh sampai syuruk ini. Terima kasih banget sudah belajar sama-sama pelan-pelan dari bab 1, bab 2, ayat 1, ayat 2 sampai sekarang Al-Baqarah 193. Kalau ada di antara jamaah TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Jamaah YouTube buka kolom deskripsi, di situ ada nomor WhatsApp-nya. Barakallahu fikum, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.